Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 109 meninggalkan orang yang malu. Feng Jiu telah waspada terhadapnya. Melihat Feng Qingge mengulurkan tangannya ke arah kerudungnya, Feng Jiu dengan sangat wajar menyelinap ke belakang Guan Xilin dan bersembunyi, kedua tangannya mencengkeram pakaian di punggungnya. Dia mengedipkan mata indahnya dengan polos dan dengan suara yang terdengar sangat sedih, dia berkata, "Kakak," dia mencoba menggertakku. Murong Yisuan yang berdiri di samping merasa terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang beberapa saat lalu begitu anggun dan tenang, tiba-tiba bersembunyi di belakang kakaknya, menampakkan tatapan mata yang begitu sedih namun tampak begitu rapuh dan halus, dengan nada suara yang begitu lembut dalam keluhannya yang tak berdaya. Bahkan dirinya sendiri pun merasa ingin melompat di depannya untuk membelanya, menjadi pelindungnya. Melihat adik kesayangannya bersembunyi di belakangnya dan mengeluh tentang perilaku nakal gadis lainnya dengan suara tak berdaya, mata Guan Xilin berubah menjadi tatapan dingin, membusungkan dadanya, dan menempelkan tangannya di pinggul untuk membalas dengan ganas. "Apa yang coba kau lakukan? Kenapa kau bersikap tidak tahu sopan santun di sini? Dan kau berani mengaku sebagai putri Jenderal Feng? Dengan nama Jenderal Feng yang sangat dihormati, bagaimana mungkin dia bisa membesarkan seorang putri yang tidak tahu sopan santun? Kurasa kau kemungkinan besar seorang penipu besar." Suaranya sangat keras, riuh, dan tak terkendali. Ketika suaranya merendah, dia tidak menunggu untuk melihat reaksi Feng Qingge, tetapi menyadari bahwa cukup banyak orang telah berkerumun untuk menonton dan dia terus berkata dengan keras, "Semuanya, apa yang kalian katakan? Bukankah wanita muda ini menunjukkan kurangnya sopan santun di sini? Kita bahkan tidak mengenalnya dan dia langsung mendatangiku dan menamparkan wajahku. Terlebih lagi, dia bahkan ingin merobek cadar wajah adikku. Katakan padaku, tidakkah menurutmu dia terlalu berlebihan?" Feng Qingge terpaksa mundur selangkah karena Guan Xilin membusungkan dadanya dan mendekat untuk berkonfrontasi. Ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, hatinya menjadi sangat marah, terutama ketika melihat banyak orang sudah mulai menunjuk-nunjuknya dan Murong Yisuan yang menjadi pusat perhatiannya saat itu menatap kosong, terpesona oleh gadis berpakaian putih yang bersembunyi dengan malu-malu di belakang kakak laki-lakinya, tidak melangkah maju sedikit pun untuk berbicara sepatah kata pun untuk membelanya, yang membuatnya semakin malu. Dia merasa sangat sedih dan sakit hati saat melirik ke arah Murong Yisuan, matanya langsung memerah, dia pun menutupi wajahnya dan berlari cepat. "Hei, cantiknya kamu lari sambil menangis." Feng Jiu berkata kepada Murong Yisuan sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan mata pria itu masih tertuju padanya, berpikir bahwa semua pria sama hinanya, sudah menghabiskan apa yang ada di mangkuk mereka, tetapi mata mereka masih ingin melihat apa yang ada di hidangan lainnya. Murong Yisuan menatapnya dengan pandangan rumit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menangkupkan tangannya di depan tinjunya sebagai salam sebelum berbalik untuk pergi. "Kakak, ayo kita pergi. Kita sudah membuang banyak waktu di sini." Feng Jiu berkata sambil menepuk lengan Guan Xilin, mengisyaratkan agar dia naik ke kereta kuda. "Baiklah." Guan Xilin menyeringai dan menjawab sambil melihat Feng Jiu masuk ke dalam kereta kuda, namun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada bingung, "Jiu kecil, mengapa aku merasa gadis tadi agak mirip denganmu?" Setelah membuka tirai dan hendak masuk ke dalam kereta kuda, ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu, matanya menunjukkan kilatan keterkejutan dan dia berbalik untuk berkata sambil tersenyum, "Apa persamaan kita?" Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-laki yang diperoleh dengan mudah ini yang tampak begitu tidak berperasaan ternyata agak sensitif. Guan Xilin menggaruk kepalanya dan berpikir, hanya bentuk tubuh dan fisiknya saja yang sama, tapi tingkah lakunya berbeda, tapi dari segi bentuk wajah dan mata, ada beberapa kesamaan. Dia melangkah ke dalam kereta kuda itu sambil tertawa dan melambaikan tangannya ke arah kakak laki-lakinya sambil berkata, "Cepat naik." Dia kemudian melangkah lebar untuk menaiki kereta kuda, dan menyingkap tirai untuk duduk di dalamnya. Di luar, Leng Xuang menunggu sampai mereka duduk sebelum dia mengendarai kereta kuda untuk menuju ke rumah keluarga Guan. Di dalam kereta, Feng Jiu melepas cadarnya dan menatap kakaknya sambil tersenyum dan berkata, "Kakak, matamu lebih tajam daripada beberapa orang di luar sana." Hah? Dia sedikit bingung, tidak begitu mengerti apa maksud komentar tiba-tiba Feng Jiu. "Kamu akan tahu di masa mendatang." Dia mengedipkan matanya padanya, hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak bermaksud untuk menceritakan semuanya sekarang.